Itu niatnya mau mengajak dia sebenarnya. Nabi Isa dipertuhankan, kalau kita Tuhannya ya tidak terlihat, bukan nabi. Lihat di Injil, misalnya Injil Kejadian ini, kok bener? Saya bilang gitu kan, ketemulah itu perkataan Nabi Isa, sembahlah Tuhan Allahmu seperti aku menyembah dia. Nah, di situ saya mulai ini. Loh, kok Yesus sendiri menyembah? Dia itu berarti ada lagi dong di atas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya, nama saya Yanti. Asal saya sih sebenarnya dari Sumatera ya. Saya asli orang Batak, Medan. Saya Simarmata. Simarmata. Bu, kalau boleh tahu, Ibu sebelum masuk Islam itu backgroundnya apa, Bu? Agamanya, maksudnya agamanya itu apa, gerejanya apa, dari latar belakang seperti apa, keluarganya? Dulu saya itu Nasrani ya. Kalau waktu saya masih kecil itu kebanyakan memang di HKBP ya, itu gereja orang Batak lah ya. Nah, kemudian setelah saya di Jakarta, saya masuk ke karismatik. Jadi keluarga saya itu semua aktivis, apalagi orang tua saya ya. Orang tua saya itu salah satu ibaratnya seperti penggiat di dalam gereja sendiri gitu. Seaktif apa Ibu di gereja atau di agama Ibu sebelumnya? Kalau saya dulu memang singer ya. Singer itu ya kalau misalnya di gereja itu suka ya, kalau di orang Kristen itu kan memang ada kerjanya nyanyi gitu kan, dengar ceramahnya mesti itu. Jadi memang saya aktif untuk jadi singernya sih, bukan pengkhotbah, bukan. Kalau keluarga, Ibu orang tua waktu dulu taat atau dari pejabat gereja atau apa, tinggi gereja? Ya, orang tua taat dari dulu. Jadi kalau di gereja orang Batak itu, orang HKBP ada namanya kayak asistennya pendeta ya. Penetua gitu ya, kayak penetua. Jadi istilahnya yang bisa mendampingin kalau misalnya pendeta nggak bisa ngisi acara itu ya. Kalau orang sana bilang sintua. Itu jadi kayak asisten Pak pendeta. Ya. Nah, selain jadi singer dan sebagainya, Ibu aktif kuliah, kerja atau apa waktu itu? Sebelum masuk Islam sih saya kerja sebenarnya. Jadi sebelum saya menikah memang saya statusnya itu karyawan gitu. Setelah menikah baru masuk ke Islam. Baik. Nah, Ibu kan agamanya dulu Nasrani. Nah, punya pandangan-pandangan negatif positif terhadap agama Islam sebelumnya? Kalau pandangan negatif sih enggak ya, karena memang ya saya mungkin enggak terlalu aware sama yang beda agama gitu loh. Karena memang dulu saya sekolah itu juga berbaur ya. Dulu saya SMP itu memang di Kristen, jadi sekolah khusus Kristen Nasrani. Nah, setelah SMA saya berbaur gitu. Jadi di sekolah umum gitu. Jadi enggak terlalu terlalu fanatik banget lah, enggak sih. Nah, Ibu berarti itu multi agama ya di sekolah dulu ya sekolahnya. Nah, kemudian
yang paling ini adalah dasar kenapa ibu itu bisa masuk Islam. Bisa dirunutan nggak ceritanya? Kalau ditanya kenapa masuk Islam, ya alhamdulillah ya, awalnya sih memang saya itu apa ya namanya ya, setelah mengenal dulu sih sebenarnya kenapa saya masuknya. Tapi dulu kebetulan saya kan setelah putus dengan yang pacar dari satu gereja itu, saya berteman dengan yang beda agama. Nah, dulu saya terus terang tidak ada kepikiran untuk menjadi Muslim. Saya itu dulu selama berhubungan sama suami saya yang sekarang itu niatnya mau mengajak dia sebenarnya. Makanya saya sengaja, maksud saya mau memperkenalkan gitu. Karena menurut saya ya Nasrani yang benar gitu. Karena kita kan memang dari kecil ya diajarkan seperti itu gitu. Jadi suami saya ajak waktu masih pacaran nih ya. Saya ajak ngantar kebaktian, ke gereja, latihan vokal. Alhamdulillah dia mau. Oh, sampai ikut latihan vokal itu? No, tidak. Bukan, dia tidak ikut latihan, cuman mengantarkan. Tapi alhamdulillahnya dia bisa menjaga imannya. Dia tidak sampai masuk ke dalam dan tidak mempersaksikan seperti apa kita di dalam gereja itu gitu. Nah, dia kalau misalnya saya suruh jemput lagi kebaktian, dia jemput gitu. Jadi ya alhamdulillah dia masih bisa mempertahankan. Itu yang membuat saya agak sedikit bertanya-tanya. Karena saya pikir gini, sebelumnya saya yang satu seiman, ya kebetulan memang yang seiman ini orangnya glamor, Ambon, kemudian maminya Belanda. Ibaratnya ya sudah Ambon aja sudah glamornya kayak apa. Nah, saya itu bisa dibilang nggak pantas lah jadi imam. Karena dia saya itu ditawarin rokok, ditawarin minuman bir, kemudian diajak ke diskotik. Tapi ya kan lama-lama kita berpikir dong. Lama-lama berpikir, loh kok orang ini kayak gini sih gitu kan. Bukan ibaratnya bukan mengarahkan ke yang ini, padahal seiman gitu kan. Nah, kalau suami saya ini memang orangnya taat gitu loh. Jadi mulai adalah perbandingan gitu kan. Tapi saya belum niat itu tadinya, belum niat untuk jadi muslim gitu kan. Ya saya akhirnya mempertanyakan, kebetulan di kantor saya itu kan manajer kita banyak orang muslim, jadi kebetulan saya sendiri yang non muslim. Saya ya nanya sih, sebenarnya cuma nanya doang seperti apa sih muslim itu gitu kan. Mesti saya takut karena suami saya ini tahun kedua apa tahun pertama itu ya udah mau ngajak saya menikah. Cuman saya bilang, ya kalau mau kamu ikut saya gitu. Nah, kebetulan dia kan memang nggak mau lah ya gitu. Nah, terus saya penasaran, saya tanya sama manajer saya, Pak, Islam itu kayak apa sih gitu kan. Dia bilang gini, ya Islam itu ya cuman perbedaannya Nabi Isa dipertuhankan, kalau kita Tuhannya ya tidak terlihat, bukan nabi gitu kan. Sebenarnya status si Nabi Isa ini ya sama dengan Nabi Muhammad, utusan itu. Enggak, saya bertahan ya. Enggak, emang dia itu kan memang Tuhan gitu. Dia sebagai anak yang pokoknya intinya itu apa yang saya yakinin dari kecil itu saya pertahankan gitu.
ada kali ya 2 bulan apa 3 bulan gitu, setiap membicarakan itu pasti jadi debat nggak ada habis-habisnya gitu kan, debat kusir lah ya namanya ya, nggak ada ujung-ujungnya. Nah akhirnya manajer saya bilang gini aja deh, kita itu nggak bakalan ketemu, ya kan? Kamu menurut kamu yang kamu yakinin itu benar. Lah ya saya yakinin yang saya yakinin benar, jadi udah nggak ada nggak bakal bisa nyambung gitu. Karena ya memang terus terang kan karena keyakinan ya, jadi nggak bisa membuka pikiran kita karena kita nggak punya dasarnya. Akhirnya manajer saya itu nanya, kamu punya apa di rumah? Punya Alkitab, saya bilang gitu. Ya sudah gini. Saya pinjemin Al-Quran saya, kemudian kamu baca Al-Quran ini, kamu baca kitab kamu, gitu. Kebetulan karena saya sudah penasaran, saya itu ketemu bukunya Umi Iren. Iren. Kan di situ dijelasin ya. Ada di Alkitab itu ada sebenarnya tertulis, tapi di Perjanjian Lama memang. Nah kebetulan Qurannya teman saya ini, manajer saya ini ada penjelasannya gitu, note gitu kan. Lihat di Injil, misalnya Injil Kejadian ini, gitu kan. Saya bilang, saya lihat di Alkitab saya, lah kok bener? Saya bilang gitu kan, ketemulah itu perkataan Nabi Isa, sembahlah Tuhan Allahmu seperti aku menyembah Dia. Nah di situ saya mulai loh. Kok Yesus sendiri menyembah Dia, itu berarti ada lagi dong di atas Dia. Sementara kan kalau kita tahu kalau Tuhan itu kan udah nggak ada lagi kan yang tertinggi. Nah di situ saya mulai, saya baca terus. Kalau yang paling saya suka awalnya itu Maryam ya, yang saya baca karena kisah-kisah Nabi Isa kan. Saya baca terus, waduh mulai ketemu. Udah, saya mulai mikir gini, lah berarti yang bego saya dong. Ya kan? Lah Nabi Isa atau Yesus yang kita sebut Tuhan aja menolak. Kenapa kita jadi memaksa lah ibaratnya kan? Kita yang repot mempertuhankan Dia gitu loh. Di situ saya udah mulai berpikir, wah udah nggak bener nih. Ya kan? Udah mulai goyang saya itu. Nah, tambah saya baca itu ternyata memang semua yang dikerjakan Nabi Isa ini atas petunjuk atau pemberian mujizatnya dari Allah. Semakin lama dia mau merubah roti juga harus berdoa, menyembuhkan orang sakit harus berdoa. Lah terus kalau dia Tuhan kenapa mesti berdoa? Atau kan seharusnya kan bimsalabim jadi itu sih kan. Secara logikanya gitu, kalau dia penguasa kenapa harus minta gitu kan. Akhirnya saya mulai goyang tuh. Nah di situ deh saya mulai ngomong ke suami saya karena saya melihat dia ini cocok jadi imam gitu. Saya suka itu, jadi beda jauh sama yang teman seiman gitu. Akhirnya saya bilang kamu kemarin sibuk minta ajak nikah gitu. Ya udah saya udah kurang lebih 3 tahun 8 tahun kan saling mempertahankan gitu. Terus akhirnya saya bilang ya udah yuk kita nikah aja gitu kan. Terus tapi Islam ya, katanya. Ya saya bilang gitu. Baru saya diajak ke Sunda. Disitulah saya diislamkan dulu. Baru sebulan kemudian kita nikah gitu. Berarti bisa dikatakan
niat memurtadkan, tapi malah jadi mualaf gitu. Kalau saya bilang saya lebih bersyukur. Karena Pak, ternyata Allah lebih sayang ke saya. Iya. Itu loh, saya ibaratnya diselamatkan. Itu diselamatkan. Tadi kalau saya yang narik suami saya, udah hancur semua kan Iya, suami iya. saya. Tapi ya yang saya salut sama suami saya itu memang dia imannya itu. Gitu. Jadi ibaratnya itu cocok lah jadi imam, karena satu terus terang dia itu orangnya tidak macem-macem gitu. Rokok enggak gitu. Kalau azan langsung berangkat, langsung sholat. Nah, jadi semua lingkungan di sana dulu tuh di tempat saya itu bilang wah ibaratnya suami saya ini orang taat. Gitu. Alhamdulillah kalau saya bilang sih, makanya saya bilang ya nggak rugi. Iya, iya. Gitu. Jadi alhamdulillah banget, saya bersyukur banget ya dipertemukan. Memang nggak tahu ya apakah saya juga apakah ini petunjuk, saya juga nggak tahu ya. Dulu waktu saya belum kenal dia itu, waktu saya ke gereja saya naik taksi. Kebetulan tukang taksi itu yang mau ngantar saya ke gereja nanya, Mbak Muslim dari keluarga ya, dari turunan ya? Iya Pak. Itu. Maaf saya boleh nanya enggak? Kenapa Pak? Gitu kan? Apa sih namanya? Nanti kalau misalnya nih ketemu laki-laki yang beda agama, beda suku, tapi baik. Kira-kira Mbak mau nggak kalau diajak pindah jadi Muslim? Oh ya saya nggak bisa jawab Pak sekarang. Bapak kenapa sih nanya gitu? Saya bilang gitu kan. Bapak peramal ya? Saya bilang gitu. Jadi dia cuma lihat saya dari spion depan itu loh. Iya. Mungkin tadi maksudnya Kristen turunan kali, bukan Muslim turunan. Iya, iya Kristen turunan. Jadi dari orang tua gitu kan. Nah terus dia bilang, ya kalau saya lihat sih nanti pendampingnya seperti itu. Oh saya nggak bisa jawab Pak sekarang kalau ditanya sekarang. Saya kan nanti kalau saya bilang nggak mau, tiba-tiba saya pindah agama atau memang benar dapat gitu, ya saya munafik dong, gitu kan? Ya saya ngikutin ini aja gitu kan? Ya saya kan nggak tahu seperti apa ke depan gitu kan? Intinya ya saya nggak langsung nolak, saya cuman bilang ke bapak itu, bapak mah ada-ada aja gitu kan gitu. Nah. Nggak tahu apa itu petunjuk apa gimana, saya juga nggak tahu. Tapi ya alhamdulillah saya setelah ketemu sama suami saya ini ya bersyukur banget, karena ternyata Islam itu luar biasa menurut saya. Luar biasa lah pokoknya. Dari segi kalau kayak kita Muslim Kristen itu kan memang untuk masalah saintis juga kan kita nggak pelajarin ya. Kalau ini udah bisa kebaca gitu loh, gitu. Jadi apa yang diceritakan atau yang di Quran ini ibaratnya itu untuk kehidupan ke depan. Itu kalau dipikir-pikir memang ya kok bisa tahu? Ya kalau misalnya manusia ya nggak mungkin kan kepikiran. Jadi intinya memang ya Muslim ini tertata lah menurut saya gitu. Nah setelah memutuskan masuk Islam gitu ya, kemudian tadi kan di awal Ibu ceritakan bahwa dari keluarga yang taat, aktivis gereja begitu ya. Itu gimana? Ngasih taunya pelan-pelan atau sekaligus gitu? Kalau itu seru Mas. Tadinya memang tadi saya ngumpet-ngumpet. Oh, berapa lama itu ngumpet-ngumpet? Ada kali setahun 2 tahun lah. Oh lumayan ya? Lumayan, karena ya itu dia saling mempertahankan itu tadi kan. Tiba-tiba kakak saya datang ke Jakarta dari Medan. Nah,
saya kenalin. Suami itu ke Iya, kakak. masih pacar dulu. Oh, Mas Bata. Oh, dia laporan ke sana ke orang tua. Oh, punya apa? Pacar yang beda agama, bla 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 gitu ya. Akhirnya orang tua manggil saya pulang ke Medan. Tapi manggilnya itu bukan manggil untuk mempertanyakan itu, bukan. Cuman bilang orang tua sakit. Tuh, parah, harus panik dong saya kan. Akhirnya pulang. Akhirnya pulang di situ tuh Mas. Saya itu disidang keluarga besar. semua mau dipanggil. Wah, dituduhlah saya katanya hamil dulu gitu. Ya cuman saya bilang gini aja, kalau saya hamil ngapain pakai pulang-pulang, udah nikah aja udah gitu kan. Ini udah pasti gak disetujuin kan, gitu kan. Ya akhirnya saya itu sampai mau dibawa ke tempat orang pinter apa gitu. Untung saya kan kerja, jadi ada alasan untuk balik lagi ke sini gitu sih. Jadi intinya memang sampai orang tua saya itu bilang, pokoknya dicoret dari keluarga. Adik-adik saya bilang katanya pokoknya kakak kalau misalnya jadi muslim kita udah nggak anggap saudara gitu kan. Sampai segitunya ya. Ya itulah ya saya cuma bilang gini Pak, itu hak Bapak. Tapi yang namanya hubungan anak sama orang tua nggak bisa. Bapak berhak memutuskan saya, tapi saya tidak akan itu tetap bagaimanapun itu. Udah gitu. Ya akhirnya saya balik lagi ke sini. Nah, setelah mereka udah tahu semua baru kita merit gitu. Ya kadung kan, ya kan karena udah paham kan, gitu. Jadi ibaratnya tidak melangkah hanya, makanya saya paling nggak demen kalau dibilang gara-gara suami ya. Itu. Padahal tadi kan ada proses berpikir tadi ya, cari dulu. Mencari tahu dulu. Nah, suami saya itu tadinya nggak tahu loh saya mencari tahu itu. Nggak gengsi masalahnya kan. Padahal pengen narik juga ke agama ibu tadinya pengennya. Nah jadi memang karena pikiran saya dulu gini. Ntar kalau gue kasih tahu dikirain gara-gara ini gitu kan, gara-gara demen banget gitu guys. Karena memang saya kan dulu enggak kepikiran lah akan menikah sama dia itu. Oh gitu ya? Enggak pikiran, bener. Saya tuh dulu mencomblangin dia sama teman saya malah, yang sama-sama Muslim. Itu, karena memang saya nggak pernah berpikir akan pindah. Itu, jadi memang ya untung ketemu manajer saya juga begitu. Dapat penjelasan itu ya? Iya. Jadi ya itu setelah Al-Quran itu kita pulangkan setelah kita menikah. Itu, maka saya bilang alhamdulillah ya. Kalau saya nggak bertanya atau nggak cari tahu, mungkin saya nggak nyampe kali ya. Iya. Itu ya. Wasilah beliau. Alhamdulillah. Karena ego gitu, jadi ya penasaran juga sih, lama-lama penasaran juga gitu kan. Iya. Itu. Nah setelah menikah sama suami gitu ya, hubungan keluarga komunikasi masih berlanjut? Alhamdulillah. Jadi orang tua saya itu karena ngelihat suami saya juga aware sama keluarga, adabnya bagus. Iya. Saya dulu sebelum jadi Muslim sampai begini. Karena kita kan bapak itu kan aktivis gereja ya. Saya nggak mau kalau ada anak saya yang pakai apa itu namanya kerudung. Saya dibilang dulu orang tua saya itu bilang, kamu nanti kalau jadi Islam liatin, katanya Islam itu bisa kawin berkali-kali. Udah gitu Islam itu hidupnya akan sengsara gitu kan. Ya saya sih cuman bilang itu semua bukan gara-gara Islamnya, manusianya. Nggak usah jauh-jauh, di Amerika itu banyak orang kawin cerai. Mayoritas apa gitu kan. Orang kalau yang namanya miskin atau apa itu kan manusianya. Kalau orang males mau Islam mau Kristen judulnya ya sama
gitu kan. Jadi intinya ya mungkin karena saya udah cari tahu dulu itu Iya. ya. Jadi Islam itu seperti apa. Jadi orang tua saya itu nggak bisa melakukan ya intinya memang kalau yang nikah itu yang bisa berkali-kali itu juga kan ada ketentuan kan, nggak sebebas itu kan Iya. gitu. Ya kalau Nabi kan memang dia nikah bukan karena kebutuhan biologis Iya. gitu kan. Nah, itu jadi istilahnya alhamdulillah setelah saya dilihat benar-benar taat menjalankan, akhirnya ya semua saudara mengakui, kemudian orang tua juga. Jadi suami saya ini juga aware ya, jadi perhatian juga, jadi nggak membedakan gitu. Itu sih alhamdulillah, makanya saya bilang ya saya apa ya, kalau dibilang seperti gini loh, lu kok mau sih gitu loh, lu kan kemarin itu udah ketemu ibaratnya tampang ada, harta ada, udah punya mobil, udah punya. Nah cuman kan kita kan yang kita pikirkan kan kehidupan ke depan. Masa depan yang lebih panjang ya. Iyalah saya kalau misalnya, makanya saya bilang, lah untung aja gue nggak sama dia. Lu bayangin aja gue diajak ke naik klub. Ya kan? Coba orang kalau yang benar, kalau mau jadi imam, kita yang tadinya suka ke mana atau ya namanya apa ya, orang anak kos itu memang kan bebas, ya kan? Iya memang dia bilang gitu, ya saya tahu kehidupan anak kos, ya lu mungkin berteman sama orang-orang seperti itu gitu kan. Kalau saya kan ya walaupun kos masih punya pikiran kan, gitu. Ya apa ya kita kan sebebas-bebasnya kita kan harus bisa mempertahankan yang baik kan. Dan punya batasan. Logikanya aja gitu loh, nawarin bir. Makanya dari situ saya ini orang gimana sih gitu loh. Akhirnya memang saya terus terang sama suami saya itu kayak orang pelarian yang seiman aja nggak bener. Gitu. Nah ngelihat dia seperti ya itulah yang namanya hidayah ya. Jadi alhamdulillah dipertemukan sama Allah orang yang benar-benar bisa membuat saya paham gitu dengan Islam gitu. Itu sih sebenarnya ya sampai sekarang sih alhamdulillah keluarga kita walaupun beda agama kalau Lebaran mereka datang juga. Alhamdulillah. Sekarang udah komunikasi Betul. udah baik udah. Adik-adik saya pertama ke Jakarta lah yang didatangin siapa? Betul. Nah kan, ya nggak bisa, kita nggak bisa. Kamu ngomong kemarinnya nggak bisa. Ya karena ya Islam itu nggak memaksa kan. Iya, betul. Nggak harus. Dulu adik saya itu ada kali 10 tahunan atau tinggal sama saya waktu belum menikah. Gitu. Jadi ya masih Kristen. Cuman memang ya saya nggak ngajak-ngajak dia gitu loh. Ya kesadaran aja sih sebenarnya. Tapi memang karena belum panggilan kali ya, jadi belum hidayahnya. Insya Allah. Selama menikah, setelah masuk Islam, alhamdulillah ya Bu, hidayah. Kemudian menemukan nggak? Kalau selama ini kan saya menemukan beberapa mualaf ketika masuk Islam, ujiannya banyak itu. Yo, ekonomi lah, keluarga dan sebagainya. Nah, kalau Ibu tuh menghadapi ujian atau tidak tuh? Alhamdulillah, Mas. Lancar aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat melimpah karena saya punya prinsip ya seperti kata Allah ya. Ya saya terapkan. Terapkan itu yang namanya sholat, ya kan. Kemudian ya pokoknya ajarannya itu ya saya kerjain sedekah, alhamdulillah. Karena saya punya prinsip setelah saya dengar katanya kan Islam nggak boleh miskin. Dekat dengan kekufuran. Iya, karena kalau Islam miskin itu susah sedekahnya. Jadi ibaratnya kita kaya itu untuk membantu orang lain.
Itu jadi saya terapkan seperti itu. Jadi saya tidak mau stay zona nyaman ya. Makanya alhamdulillah. Itu loh. Walaupun saudara saya Kristen, ketika butuh ya tetap saya harus bantu. Masya Allah. Itu loh. Jadi ibaratnya tidak membedakan. Tapi memang semakin banyak kita sedekah, saya bilang ya Allah sayang banget sama saya. Itu luar biasa. Saya bilang kalau bisa dibilang Mas, ada orang yang katanya susah ini sebenarnya sih bukan karena dia masuk Islam ya. Dari dirinya sendiri sebenarnya memang. Ya kan tidak ada yang tidak mungkin. Yeah. Makanya saya terapkan, saya anak buah saya, tim saya selalu bilang, kalau kita yakin, ya Allah membantu kita, insya Allah, itu aja udah. Itu makanya jangan ada keraguan, nggak bisa. Kita itu bukan semua itu bukan karena kepintaran kita, kelihayan kita, enggak. Kita yang action, Allah yang menentukan, makanya minta. Jangan minta doang, nggak action, ya kan? Nggak bakalan jalan. Harus ada ikhtiar ya. Iya, itu ikhtiar dulu kan, baru lillahi ta'ala. Orang kan lillahi ta'ala dulu, ya kan? Menyerah dulu gitu loh. Jadi ya lillahi ta'ala, padahal bukan begitu. Nanti kan Allah malah. seharusnya. Nah, itu alhamdulillah Mas. Iya. Alhamdulillah banget, lancar banget rezeki gitu loh. Makanya saya bilang nggak tahu lah kayak apa baiknya sama Allah sama saya. Nggak tahu lah. Saya itu bilang berkembang karena memang ya kalau kita memberi orang 10.000, 10 kali lipatnya datang. Masya Allah. Berapa lama tuh Ibu mempelajari setelah masuk Islam, terus kan apalagi ada suami ya, itu dukungan pendidikan, edukasi dan semuanya full berarti? Kalau belajar sholat itu dulu awal-awal dituntun sama suami, selalu bareng. Kalau di kantor saya ngebet, jadi catatan ya. Saya sholat, alhamdulillah 1 bulan bisa lepas, tapi masih kul-kul 3 itu dulu. Iya. Itu aja, karena memang jadi sengaja kalau pulang kantor bareng gitu. Di isanya kalau itu itu intinya kan kita mendengarkan gitu. Jadi istilahnya gerakan juga udah paham gitu kan, udah ini. Tapi kalau belum itu saya ngebet gitu. Itu sih alhamdulillah 1 bulan. Nah untuk belajar Iqra itu dulu saya pakai itu loh yang beli kayak komputer itu loh yang kalau dipencet suaranya apa sih namanya itu lah ya, pokoknya di Gramedia itu belinya itu, atau saya mendengarkan di YouTube tuh, belum belajar sama ini dulu. Akhirnya setelah saya, karena kan sama sekali buta kan, kalau akhirnya saya belajar di masjid gitu. Nah sampai sekarang alhamdulillah tuh. Guru-guru yang misalkan ada guru mualaf yang senior atau pakar kristologi dan sebagainya, pernah sempat belajar juga? Ya Umi sama yang sama-sama mualaf ya. Iya, Umi Irena ya. Umi, saya belajar di situ. Kemudian itu juga saya dikenalin sama Lydia tadinya kan. Ya saya tuh sangat, ya itulah memang dari dulu tuh saya pengen ketemu sama Umi. Alhamdulillah dipertemukan. Itu saya sampai bukan ketemu lewat media sosial doang ya. Saya sampai ke tempatnya Umi gitu. Sampai sekarang masih komunikasi. Alhamdulillah. Itu ya memang ya itulah keinginan baik pasti terwujud. Ya, alhamdulillah. Itu sih. Masya Allah. Kira-kira dari cerita Ibu nih ya, apa hikmah yang bisa diambil dan bisa di-sharekan kepada sahabat Ngaji Cerdas? Kalau saya sih ya terus terang,
Islam ini sangat luar biasa. Sangat luar biasanya kenapa? Ya kita itu sudah diarahkan bahwa nanti kehidupan di akhirat itu seperti ini, ya kan? Yang makanya kita jaga itu. Ya kita komunikasi sebenarnya ya minta atau mengeluh itu ya cukup sama yang di atas. Saya tuh banyak banget loh Mas yang saya rasakan. Contoh, anak saya dulu waktu kita ke Jepang itu, saya kan pernah tinggal di Jepang sama suami kan, masih punya anak cewek dua-dua tuh. Tadi pikiran saya udah cukup lah, gitu kan. Dua itu. Dua, gitu kan. Terus suami saya minta, maksudnya ya kalau bisa ada cowok gitu kan, biar ada temen papa gitu kan. Saya mikir gitu ya. Saya kalau misalnya ntar keluar bukan cowok lagi, bukan cowok, ntar namanya orang berharap kecewa. Ya. Tahu nggak Mas? Nggak tahu deh ya. Mulai belum terlihat ya saya hamil, saya itu minta sama Allah, tahajud Mas, merinding saya. Sampai saya nangis Mas. Saya bilang gini loh, seperti orang anak kecil meminta sesuatu sama orang tuanya yang belum terkabulkan, ngerengek apa segala macam. Pas ketika di USG, Masya Allah. Lagi. Alhamdulillah, laki-laki. Maka saya bilang sama anak saya, Dek, kamu itu anak tahajud loh. Anak tahajud. Makanya sholatnya harus benar. Saya tuh di rumah itu yang ribut bukan masalah apa-apa. Hanya menanyakan sholat. Gitu. Karena saya nggak mau, tadi pikiran saya ya kalau saya bisa dituntun anak-anak saya gitu kan. Bisa belajar. Karena dulu terus terang memang waktu masih SD mereka juga nggak tahu saya tadinya Kristen apa nggak tahu karena saya memang nggak cerita. Cuman gara-gara ada adik saya, anak saya nanya, Mah, manggilnya Tulang ya pamannya, kok Tulang nggak pernah sholat sih kata gitu. Apa namanya? Ya saya jelasin gitu. Akhirnya emang mama dulu. Iya, udah gitu asal ada belajar Iqra atau bahasa Arab, anak saya nanya, Ma ini apa? Aduh, nanyanya papa saya mama nggak gitu. Jadi memang maksudnya itu saya tekankan ke anak saya itu jangan sampai ya berbalik gitu loh. Karena rata-rata memang yang Muslim ke Islam itu yang Muslim ke Kristen itu kalau saya lihat nih ya, maaf banget. Memang karena males sholat kayaknya. Males sholat ya? Jadi apa ya? Ya mungkin jadi terbeban gitu ya istilahnya. Memang makanya saya bilang kalau misalnya saudara-saudara saya ya mau sebagai Islam itu ya sudah diajarkan di Alkitab sebenarnya. Ada ya? Ada, orang dilarang makan babi ada kok. Itu ibu udah baca padahal ya? Dulu belum. Oh, setelah masuk Islam justru? Setelah masuk. Lah itu orang gara-gara denger buku siapa tuh? Umi. Jadi semua puasa juga ada. Ada ya? Jadi syariatnya malah di sana ada ya? Iya. Waktu saya tuh suka ditanya sama teman-teman lo kok bego banget sih ya? Kok bisa-bisanya lu? Padahal lu rajin ini, rajin itu, rajin ke gereja, rajin. Justru saya itu masuk Islam karena Alkitab. Saya bilang gitu. Sekarang saya tanya, menurut kamu Alkitab itu apa? Firman. Firman itu apa? Perkataan Allah. Sekarang saya tanya, kita dilarang kan makan babi? Dilarang disuruh puasa, kenapa nggak diikutin? Lah, kalau kalau perkataan Allah aja nggak diikutin, terus mau ngikut siapa? Gitu kan? Nah, maka itu saya bilang, kalau Kristen tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, mungkin saya jadi Kristen, tetap Kristen. Terus saya mau ngikut
justru Yesus itu yang mengikut Islam, ajaran Islam kalau menurut saya, karena Islam yang tidak mempertuhankan dia. Itu saya bilang, oh ya intinya saya kalau dipertanyakan seperti itu bisa menjawab karena ya itu tadi karena sudah membaca dulu, sudah mengenalin dulu. Jadi bukan pindah sekedar pindah gitu. Maka saya selalu tekankan ke teman-teman kalau sudah menjadi muslim itu pelajarin, cari tahu. Kalau nggak bisa, ibaratnya nuntun diri sendirilah. Karena kan ya kalau misalnya iya kalau suami kita kebetulan pinter gitu kan, kalau nggak pinter ya kebablasan juga kita kan, itu. Makanya harus cari tahu ya. Saran saya yang sudah menjadi muslim, belajar lagi lah, gitu, kenalin lagi, karena memang alhamdulillah ya muslim itu udah pasti nanti ke sorga, gitu. Kalau kata Adi Hidayat udah dapat passwordnya, Iya. gitu. Jadi ibaratnya sudah ada pintu masuknya lah, walaupun memang nanti disidang dulu, Iya, gitu. dihisap dulu ya. Iya, jadi istilahnya memang, tapi untuk ketentuan masuk surganya insya Allah pasti, udah pasti, itu karena ya itu dia yakinin sama Allah aja ya, maka kita itu. Saya sih cuman begitu aja Mas. Jadi istilahnya itu orang-orang kalau Kristen itu memang agak susahnya itu apa ya? Tidak meyakinin goib. Jadi harus terlihat. Gitu. Makanya Tuhannya menurut terlihat. itu kalau kayak kita kan memang Harus diimani yang goib. Iya. Jadi ya saya juga baru kenal yang namanya dua alam itu di Islam kan. Oh gitu ya. Nggak kenal, tadi kita mah nggak kenal neraka. Taunya surga aja. Itu Karena dosanya kan udah ditebus, Bu. itu jadinya itu dia. Saya juga dulu saya yang namanya setan itu nggak tahu. Ternyata itu makhluk kalau di Islam ya kan. Iya. Kalau di Kristen itu setan sifat. Sifat jelek. Iya. Tuh. Tapi makhluknya nggak ada. Padahal makhluk itu yang godain ya. Makanya keluar kata setan dulu gitu ya. Jadi ibaratnya itu ya semua apa ya yang kita tidak tahu akhirnya tahu gitu. Jadi luas lah. Kalau Islam ini memang luar biasa saya bilang sih. Jadi khazanah Islamnya tuh dapat semua ya Bu. Kalau Semakin menurut dikaji semakin indah. Iya. Ya jadi kayak baca dongeng aja, buku cerita karena kisah kan. Ibu nggak merasa berat gitu? Kan banyak aturannya tuh dari bangun tidur sampai Alhamdulillah Mas. Dulu memang masih ngerjain sholatnya itu fardu. Iya. Sekarang alhamdulillah semakin tahu itu yang sunnahnya juga. Iya. Itu ternyata ya itu dia komunikasi kita, semakin banyak komunikasi ya semakin ya makanya saya bilang makin apa ya, rezeki lancar gitu. Ya pokoknya semuanya itu memang harus ngadunya ke Allah gitu. Kalau dulu kan ngadunya ada wujudnya. Ada. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Ya itu dia. Ya memang perbedaannya di situ sih sebenarnya. Jadi alam apa sih namanya? Kalau kita kan punya tujuan. Betul. Mau kemana jelas. Ya. Hidup, ya makanya saya bilang, kalau dulu saya itu tidak meyakinkan yang namanya kehidupan kedua setelah dunia, nggak ada, gitu loh. Dipikir kalau dulu kita berpikir kalau mati ya udah mati. Gitu. Selesai urusan. Selesai, udah pasti masuk surga. Udah. Padahal yang lebih panjang itu setelah. Itu makanya setelah saya tahu, makanya alhamdulillah ya Allah, saya tahu. Jadi akhirnya saya tahu gitu loh. Ternyata dunia ini pendek kisahnya gitu loh. Ada waktunya. Iya, Masya Allah. Itu makanya itu ya Allah, alhamdulillah Mas. Bu, ini kan bulan Ramadan nih. Masya Allah, bulan yang Masya Allah semua pahala dilipat gandakan gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang nonton juga ada para mu'alaf yang baru masuk Islam. Amin. Kemudian juga ada muslim nih, kayak saya nih yang dari lahir muslim gitu ya. Kadang kan iman naik turun ya Bu. Iya betul. Nah, fluktuatif gitu ya. Bahkan iman tidak bisa diwarisi juga. Gitu. Mereka anak kiai belum tentu jadi anak kiai. Jadi kiai. Nah,
kalau saya dengar tadi cerita Ibu, Masya Allah ya, Allah berkahi kehidupan Ibu Amin. dan keluarga. Nah, saya lihat itu keistiqomahan Ibu dalam hal sholat begitu ya. Ya. Sholat fardu, kemudian juga sholat sunahnya luar biasa. Bahkan insya Allah dimudahkan rezekinya dari Amin. situ. Nah, termasuk juga pesan kepada anak-anaknya ya, pertama adalah sholat gitu ya. Nah, ya agar para mualaf ini termotivasi begitu ya, menjaga keistiqomahan gitu ya, terutama masalah sholat. Boleh nggak sih Bu dibagikan tips-tipsnya kepada kita semua, terutama kepada sahabat ngaji cerdas begitu? Ya kalau tips saya gini loh, kita harus berpikir kita butuh sama Allah. Kita yang butuh ya? Iya, jadi apa ya? Orang kalau misalnya nih kita butuh pekerjaan atau butuh bisnis, ya kan berani ya menghadap gitu loh. Nah jadi kalau saya jadi memang kita harus ingat. Kadang-kadang ya memang kalau kita sibuk apa segala macam memang terkadang ya suka lalai lah ya ibaratnya. Tapi memang ya itu dia kalau saya tuh kita dengan banyak mendengarkan ceramah, mendengarkan hal-hal mengikutin kajian ya kan karena ilmu ya. Perbanyak lagi lah ilmunya karena masih banyak banget yang yang kurang lah itu. Jadi istilahnya apalagi kita memang dari dasarnya belum paham. Nggak ada kok tidak ada kata terlambat. Walaupun usia udah lanjut, tetap terus jadi belajar. Harus tidak ada yang merasa lulus lah. Itu nggak ada. Jadi memang itu sebenarnya kalau saya bilang sih kayak kita dicas lagi ya, itu dengan biasanya kita mengetahui atau mendengarkan ceramah-ceramah, jadi bisa membentengin gitu loh, membaca buku itu, jadi membentengin, jadi oh iya serem juga ya karena saya juga dulu pernah baca buku kisah penghuni surga gitu ya. Makanya kalau kita baca-baca kayak gitu itu jadi membentengin sih ya. Katanya kalau kita mengambil ranting orang lain, tanaman orang lain, untuk congkel gigi aja loh Mas. Kalau nggak pamit itu dipertanyakan katanya. Hal kecil, padahal hal kecil itu ya. Itu jadi dengan membaca seperti itu mendengar ilmu-ilmu itu jadi membuat kita terbentengin, oh iya kan punya saya gitu kan. Jadi ya istilahnya seperti itu. Jadi saya dengar juga katanya kalau kita mencintai Allah itu ya bukan hanya sholat ngaji bukan. Tinggal aku juga. Cintailah makhluknya. Oh makhluknya. Iya. Makhluknya. Karena kalau kita mengaji sholat itu kan untuk diri sendiri. Iya. Iya kan? Nah, jadi cintailah makhluknya ya, binatang, tumbuhan, umat itu sih. Jadi yang kayak gitu-gitu saya senang dengernya. Jadi paling tidak untuk diri saya, untuk keluarga saya gitu kan. Ya, makanya saya paling cerewet itu ya kalau anak-anak yang kurang ini, alhamdulillah anak saya larang rokok ya alhamdulillah. Makanya itu saya bilang kita sebagai orang tua memang jadi contoh. Ya. Tauladan ya. Nggak boleh kita mengajak anak-anak kamu sholat, kamu ngaji, kamu ini. Sendirinya kita sendiri enggak. Gitu. Makanya memang kitanya dulu dituntun. Apalagi kita sama sekali dasarnya kan ada. Makanya nggak usah capek lah untuk cari ilmu. Ya, Masya. Karena nanti ke depan itu kan kita kalau katanya kan Islam itu pertanyaannya nanti macem-macem kan. Itu kalau nggak tahu siapa nabinya, aduh. Pertanyaannya nggak sulit, cuma masalahnya dilakukan apa enggak tuh. Nah itu dia, makanya itu ya insya Allah lah, mudah-mudahan ya. Saya istiqomah gitu loh. Makanya saya bilang bersyukur banget Mas, bersyukur banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi banyak poin yang kita bisa ambil bahwa
belajar itu tidak ada batasan Nggak usia ada, ya Bu. nggak ada. Apalagi yang belum lancar nih baca Al-Qur'annya. Baca Iqra nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, Mulai nggak usah Iqra. malu karena kalau udah bacanya salah nanti khawatirnya Iya. sholatnya salah. Benar. Bahkan satu huruf pun kalau salah ya. dosa. Katanya. Nah, tapi kalau misalkan dia belajar dan baca pahalanya satu huruf aja 10. Iya katanya. Apalagi kalikan aja satu isi Quran. Iya, Pas. kalau sehari satu halaman ya. Bus. Apalagi bulan puasa dibacanya. Betul. Wah, udah berlipat ganda dilipat gandakan Benar, lagi. benar. Kemudian tadi Masya Allah istiqomah dalam hal Ya, kebaikan, sholat ya, dan sebagainya. Itu benteng sih Untuk sebenarnya. benteng ya, Masya Allah. Itu. Bu, pengen saya menggali lagi perjalanan Ibu Yanti ya. Ya, tapi keterbatasan waktu, mudah-mudahan kita diberikan lagi pertemuan ya Amin. dalam hal kebaikan, Masya Allah. Saya sangat berterima kasih mewakili sahabat ngaji cerdas sudah mendapatkan banyak wawasan ini Bu. Dan Insya Allah ini menjadi motivasi bagi kami. Amin. Bagi kaum muslimin, para mu'alaf, ya kaum muslimin dan yang lainnya, insya Allah ya tadi iman itu naik turun Bu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi giroh keislaman kita, khususnya di bulan Ramadan ini mereka diistiqomahkan, kemudian juga terus mendapatkan kebaikan karena banyak yang tidak seberuntung seperti Ibu ketika mereka masuk Islam, sebagaimana dalam Al-Quran, jangan kira setelah kau masuk Islam tidak akan diuji, maka Ya, diuji. enggak. Nah, beberapa para mu'alaf diuji, ya dari ekonominya, dari ekonominya banyak. Iya. Dan insya Allah kalau dari Ibu tadi banyak kita mendapatkan masukan bahwa ya sedekah, sholat dan sebagainya minta sama Allah. Insya Allah ini menjadi amunisi ya untuk terus kita berbuat baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Mas. Saya doakan Ibu dan suami dan keluarga anak-anak menjadi keluarga yang diberkahi, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya yang menjadi keturunan yang anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Bisa mendoakan Ibu kelak di akhirat kelak. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenai Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah Rp90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.